rahmat serta inayahnya lah kita semua dapat berkumpul di hari ini di bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan pada hari Minggu 17 April 2022 dalam rangka acara Takblik Akbar memperingati Nuzulul Quran 1443 Hijriah bertempat di tempat yang begitu mulia berada di G Communication. Yang kedua, salawat seiring salam tak lupa tercurah limpah kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, izinkan saya sore hari ini untuk menyapa tamu-tamu kehormatan yang sudah hadir. Selamat sore dan juga selamat datang kepada yang terhormat Direktur G Indonesia dan pendiri Yayasan Al Gibran Generasi Qurani Bapak Andi Irman Patiroy. Dan juga selamat sore dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Komisaris G Indonesia dan Ketua Yayasan Al Gibran Generasi Qurani Ibu Catur Wahyuningsi. Dan yang kami hormati pimpinan Al Gibran Bapak Ustadz Haris Nimatullah. Yang kami hormati Wakil Direktur G Indonesia Bapak Erik Saiful Mubarak. Dan yang kami hormati dan muliakan narasumber pada hari ini Dr. Kiai Haji Arazi Hasim LCMA. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua MUI Gandul Ustadz Ambiyah Dahlan. Yang kami hormati seluruh karyawan G Indonesia baik G Communication, Al Gibran, Sintesa dan Roti Soek, serta yang kami hormati dan kami muliakan seluruh hadirin yang hadir langsung di G Communication maupun yang hadir dalam kanal YouTube Al Gibran dan juga melalui Zoom meeting. Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya Widya Raida untuk membawakan acara pada hari ini. Dan bagaimana kita ketahui bahwa acara ini merupakan sesi kedua. Yang sesi pertama tadi sudah dilaksanakan dalam kegiatan offline yang alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Insya Allah di acara sesi kedua kita akan berlangsung sampai dengan nanti tepatnya pukul 17.00. Bagaimana untuk hari ini dengan tema kita Al-Quran sebagai pedoman manusia, dan tentunya nanti kita sama-sama akan mendengarkan tausiah agama dari Ustadz yang begitu sangat mulia yang sudah bergabung juga melalui Zoom, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Arazi Hasim LCMA atau yang sering kita sapa dengan Buya. Mohon izin selamat sore dan juga selamat bergabung. Baiklah Bapak dan juga Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, untuk mengawali acara sesi kedua pada hari ini, untuk dapat berjalannya acara dengan lancar penuh dengan keberkahan, marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita bacakan suratul Al-Fatihah. Ala hajiniyah wa ala niyatin solihah wa ala hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya marilah bersama kita dengarkan dan kita simak secara seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tilawah Adinda Dinda Amalia Al-Mafiro. Kepada Dinda Amalia Al-Mafiro, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهل أنتم مسلمون؟ صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي
سلام الله على ياسين حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan juga Ibu, semoga pembacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja kita dengarkan bersama, insya Allah bisa menjadi penenang di hati kita dan menambah iman di hati kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Dinda, yaitu salah satu santri didikan Al-Gibran yang alhamdulillah sudah menekuni bidang qiraah dengan 7 lagom yang berbeda. Bapak dan juga Ibu, perlu kami ingatkan kembali, Al-Gibran merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan juga keagamaan, khususnya di bidang Al-Quran. Al-Gibran hadir sejak tahun 2013 dengan total santri alhamdulillahirrabbilalamin hingga saat ini yang sudah belajar berjumlah 3.565 santri dengan jumlah pendidik lebih dari 100 orang. Dan juga tentunya selain itu, Al-Gibran juga menyediakan pembelajaran bahasa Arab dan ilmu-ilmu lainnya dengan tenaga pengajar yang sudah tersertifikasi. Dan tentunya kenapa harus memilih Al-Gibran? Karena Al-Gibran terbuka untuk semua usia dari usia 4 tahun hingga lansia. Program pembelajaran dari Al-Gibran banyak sekali pilihan kelasnya, mulai dari kelas reguler hingga privat, baik secara daring maupun tatap wajah. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran di Al-Quran di Al-Gibran, silakan akses website resmi kami di algibran.com, atau bisa lebih lengkapnya lagi bisa mengikuti sosial media kami di Instagram dan juga Facebook di @algibran.id. Sekarang sudah tertarik ingin bergabung bersama Al-Gibran? Silahkan di save nomor teleponnya di 0812 1293 7006. Yuk bersama membumikan Al-Quran bersama Al-Gibran Sekolah Al-Quran. Boleh saya minta tepuk tangannya Bapak dan juga Ibu? Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh pendiri Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani. Kepada Bapak Andi Irman Patiroy kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sangat bersyukur pada hari ini kita berada di tempat ini setelah sekian lama kita hanya bertemu selalu di layar komputer atau laptop saja. Dan hari ini alhamdulillah hampir sebagian besar pengajar hadir pada hari ini, walaupun memang sebagian juga masih ada yang offline. Kami juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di Zoom. Jumlahnya kurang lebih sudah 100 orang dan akan semakin bertambah karena memang ceramah nuzul Quran pada hari ini memang kita buka seluas-luasnya untuk umum. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Buya Arazi yang sudah hadir secara online, yang akan memberikan materi kita pada hari ini tentang nuzul Quran, tentang Quran. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustadz Ambia, Ketua Majelis Ulama Gandul. Beliau sahabat saya yang sudah hadir pada
sore hari ini akan menemani kita hingga sore hari nanti. Ustadz Ambia ini Ustadz kebanggaan Gandul, sangat terkenal ketika itu sebagai dai remaja, dai muda waktu itu. Kalau melihat wajahnya akan sangat akrab. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Nuzulul Quran ini menjadi momentum penting bagi Al-Gibran, bagi G-Communication. Nuzulul Quran ini kemudian ada karena kesadaran kami mengatakan bahwa inilah pedoman hidupnya kita yang harus terus-menerus kita lestarikan. Oleh karena itu Al-Gibran itu hadir. Al-Gibran hadir untuk terus-menerus memberikan wawasan, kemudian memberikan pengajaran, mendirikan pendidikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik di wilayah Gandul, Depok, Cinere dan sekitarnya, atau sampai ke seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Saya sedikit kilas balik bahwa selama pandemi ini kami dari pimpinan Al-Gibran benar-benar memutar otak nih, memutar kepala bagaimana caranya agar pendidikan Al-Quran ini tetap jalan. Karena waktu masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun santri itu benar-benar tidak ada yang mengajar, karena kita juga tidak ada yang belajar, maksudnya karena orang tua juga melarang, pengajar juga kita tidak boleh bertemu, dan selama 2 tahun ini dinamikanya cukup tinggi. Di satu sisi kita juga sebagai manajemen dari pimpinan Al-Gibran ini menyatakan bahwa kalau tidak ada aktivitas bagaimana kemudian para pendidik ini kita kemudian berikan perhatian. Ini terus menerus, dan sampai hari ini kita memikirkan bagaimana caranya para pendidik Al-Quran, bagaimana caranya kemudian santri-santri ini tetap belajar. Saya kemudian tidak berpanjang lebar pada hari ini. Kami dengan takzim meminta dan berterima kasih kepada Ustadz Ambia dan Ustadz Buya Ar-Razi yang telah hadir dan akan memberikan ceramahnya, bimbingannya dan petunjuknya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini, mudah-mudahan berkesan. Saya ucapkan juga terima kasih yang hadir secara offline pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami haturkan terima kasih kepada Bapak Andi Irman Patirai atas sambutan yang telah diberikannya. Untuk selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Gandul. Untuk itu kepada yang terhormat dan yang kami muliakan, Al-Mukarram Ustadz Ambia Dahlan, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mungkin karena puasa ini, nunggu berbuka ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walhamdulillahilladzi amarna bittiba'ir rasul wa nahana 'anil muharramat wa rafa'al mujahidina fi sabilihi darajat wa wa'adahum bi anwa'il bisyarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi ila akhir al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ustadz Andi Irman Patirai beserta Ibu. Yang saya hormati, saya muliakan guru besar kita
pengisi acara pada kesempatan kali ini, Buya Kiai Haji Ar-Razi Hashim, yang pada kesempatan kali ini saya juga tidak bisa bertatap muka langsung dengan beliau, tapi begitu lama saya juga sering menonton kajian-kajian yang beliau sampaikan kepada umat sejauh ini, dan alhamdulillah sangat mencerahkan khususnya buat saya pribadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saya sambutan atas nama MUI Kelurahan Gandul, karena memang saya diberikan kesempatan pada bulan Januari kemarin untuk menjadi ketua MUI di Kelurahan Gandul, padahal saya sudah juga anggota di beberapa tempat juga di Kota Depok termasuk, tapi karena sekarang ada regulasi atau edaran dari pusat untuk menjangkau sampai tingkat kelurahan, akhirnya saya secara aklamasi dipilih oleh beberapa ulama sepuh dan para ulama yang masih muda-muda di Kelurahan Gandul untuk memimpin MUI Kelurahan Gandul. Dan alhamdulillah sudah beberapa kegiatan yang kita laksanakan di Kelurahan Gandul, dan alhamdulillahnya juga Al-Gibran sejauh ini sudah membantu kita dalam beberapa kegiatan. Kami ucapkan terima kasih Ibu, Bapak, tepuk tangan juga buat Al-Gibran, sudah membantu beberapa kegiatan MUI agar berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, kemarin juga ada beberapa ustadz termasuk antum, ustadz di depan kita ini, ada 2 orang yang hadir dalam acara pelatihan manajemen zakat yang kita adakan untuk Kelurahan Gandul. Saya cerita sedikit, tahun 2006 saya masih kuliah di UIN kalau nggak salah, saat itu semester 6 ya, saya masuk UIN 2004. Tahun 2006 saya di Fakultas Syariah dan Hukum. 2006 ada semacam halakoh, yaitu dihadiri oleh para ulama yang datang dari Mesir. Tempatnya berada di Jakarta Pusat. Ada seorang syekh, saya lupa namanya, datang kemudian memberikan ceramahnya. Saya masih ingat dan saya akan ceritakan cerita ini kepada jamaah sekalian. Dia ceritanya begini, jadi saya akan menceritakan ulang apa yang diceritakan oleh beliau. Pada saat itu, di tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya, dia menceritakan ada seorang orang barat ini, orang kita menyebutnya orientalis. Orientalis adalah orang barat yang mempelajari ilmu ketimuran, termasuk Al-Quran yang turun di timur, ya, Jazirah Arab turun di timur. Kemudian dia mempelajari ini, dia mencari celah yang begitu banyak tentang Al-Quran, celah kesalahan tentang Al-Quran, dan dia mencari satu ayat yang menjadi pertanyaan bagi dia. Ketika dia baca surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, bukankah ketika itu bulan pernah terbelah menjadi 2? Kalau kita bahas sababun nuzulnya panjang sekali. Benarkah? Nah, jadi orang ini dia bertanya, benarkah bulan pernah terbelah menjadi 2? Akhirnya ada beberapa orang astronot yang pulang, yang selesai menjalankan misinya, dia kembali ke bumi gitu ya. Dari stasiun luar angkasa dia kembali ke bumi yang begitu dekat dengan bulan. Kemudian orang ini yang mencari selalu kesalahan dalam Al-Quran, dia bertanya kepada astronot itu. Pertanyaannya adalah, apa yang kamu lihat yang orang lain tidak informasikan? Apa yang kamu lihat ketika ada di di stasiun luar angkasa itu? Astronot yang baru pulang dari misinya ini, dia menyampaikan satu berita bahwa, kata dia, di bulan itu ada semacam cincin atau semacam parit yang mengelilingi bulan. Semacam parit yang mengelilingi bulan. Saya ulang, ada parit mengelilingi bulan yang itu hanya bisa dilihat dengan jarak yang cukup dekat. Ya, jadi parit itu mengelilingi bulan. Setelah diteliti-teliti, kenapa ada itu mengelilingi bulan, parit tersebut mengelilingi bulan? Ternyata dia tanya lagi, dia cari literatur lagi, dia tanya lagi orang yang lebih paham, ditanya. Ternyata orang tersebut memberikan kesimpulan bahwa parit yang mengelilingi bulan adalah bekas ketika bulan terbelah menjadi 2, kemudian bulan kembali lagi menyatu, menyisakan bukti bahwa bulan pernah terbelah menjadi 2. Orang tersebut yang selalu mencari kelemahan, kekurangan Al-Quran, justru Allah berikan hidayah dari Al-Quran. Masya Allah.
Kan gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah apa itu Ustaz Badri? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada manusia, bahkan lewat ayat ini iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, dan orang tersebut masuk Islam. Seingat saya nama orang tersebut adalah ketika dia masuk Islam namanya diubah menjadi Abu Musa Baidikuk namanya. Ya kalau antum cari di Google mungkin ada atau enggak. Saya informasi dari syekh tersebut mengganti nama ketika masuk Islam menjadi Abu Musa Baidikuk, dan dia adalah seorang pimpinan satu organisasi besar yang ada di Inggris. Dan sekarang di Inggris kita tahu dan kita pahami sekarang semakin besar jumlah umat Islam dan semakin banyak orang yang mempelajari tentang Al-Quran. Masya Allah, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran yang insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ustadz Ambia Dahlan. Insya Allah apa yang tadi sudah beliau berikan kepada kita bisa kita terapkan bahwa di dunia maupun insya Allah dapat bermanfaat hingga di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kini tibalah kita dalam acara kajian yang tentunya di sini para ustadzah yang sudah hadir secara offline maupun untuk semua sahabat yang sudah hadir secara online. Dan tentunya untuk kajian pada hari ini dengan tema Al-Quran sebagai pedoman dan kunci sukses hidup yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Buya Dr. Kiai Haji Arazi Hasim LCMA dan akan dipandu oleh moderator yaitu Ustadz Muhammad Badri Tamam. Baik Bapak dan juga Ibu, sebelum kita memulai kajiannya perlu kami ingatkan ini karena Masya Allah pendiri Al-Gibran orangnya tawadu sekali. Jadi untuk Bapak dan juga Ibu, hari ini kita memiliki banyak hadiah. Jadi nanti insya Allah untuk Bapak dan juga Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan yang terbaik karena nanti Abuya akan memilih 3 pertanyaan terbaik insya Allah dari Al-Gibran dan juga G Communication akan memberikan hadiah. Hadiahnya spesial pada hari ini. Untuk itu Bapak dan juga Ibu langsung saja kami undang kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Badri Taman dan juga Dr. Kiai Haji Arazi Hasim LCMA untuk sama-sama bisa bergabung. Baik, dan juga tentunya kepada moderator kami mohon untuk nanti kalau kami ada memperingati waktu, karena mohon maaf banget, mohon izin karena ini acara 3 sesi, nanti akan dilanjutkan lagi sesi ketiga yaitu offline. Jadi kami mohon izin ya Ustadz ya, kita akan mulai sesi tanya jawab nanti di jam 16.40. Mohon kiranya di jam 17.00 sudah bisa menentukan siapa yang mendapatkan hadiah atau pertanyaan terbaik. Baik, untuk itu langsung saja kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Badri Tamam, kami persilahkan waktu dan juga tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha ash-shahra sayyid as-suhur wa anzala fihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, hadirin sekalian, baik yang online atau yang offline ya, mudah-mudahan di bulan puasa yang penuh berkah ini Allah berikan kita kesehatan,
Allah selalu berikan kita rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Andi selaku Direktur GI Indonesia dan pendiri Yayasan Al Gibran Generasi Qur'ani. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ibu Catur Wahyuningsih selaku Komisaris GI Indonesia dan Ketua Yayasan Al Gibran Generasi Qur'ani. Kemudian Ustaz Haris Ni'matullah selaku pimpinan Al Gibran. Kemudian tidak lupa pula guru kita bersama Dr. Kiai Haji Ar-Razi Hashim LCS Fil M.Hum yang syukur alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Baik. Untuk selanjutnya, waalaikumsalam. Baik, Buya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yang sama kita hormati pula Ustaz Ambia Dahlan selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Gandul dan seluruh karyawan G Indonesia, G Communication dan Al Gibran, Bapak Ibu semua hadirin hadirat, mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah berikan kita keberkahan. Allah berikan kita umur panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda saja berada, tentunya rasa syukur harus kita panjatkan, harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kita bisa hadir di dalam kajian Nuzulul Quran yang bertema Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kunci sukses kehidupan. Barangkali Buya ini sangat menarik sekali bagi kami tentunya yang awam, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sebagai kunci kesuksesan hidup sepertinya hanya slogan, ya, kurang meresapi sehingga tidak bisa kami aplikasikan atau sulit untuk diaplikasikan. Tentunya kami berharap kepada Buya untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran memang betul-betul bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau mungkin orang barat bilang way of life kita, cuma sepertinya ini slogan yang berlalu begitu saja, gitu, sehingga tidak bisa kita laksanakan dalam keseharian. Namun sebelum itu tentunya perlu diketahui bahwa Buya Ar-Razi ini adalah salah satu pendiri dan pengasuh Ribat Nuriyah, ya. Kemudian beliau juga adalah dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IIKI Jakarta. Tidak sampai situ, beliau juga adalah pakar atau ahli hadis. Dan izinkan kami, saya Muhammad Badri Tamam, salah satu pengajar Al Gibran, ingin memberikan informasi bahwa di tahun 2022 ini Al Gibran mempunyai program yang kami sebut dengan IPM, Indonesia Pintar Mengaji. Karena kenapa? Karena sasaran kita ada banyak anak-anak yang belum bisa mengaji tapi mempunyai keterbatasan. Nah, tentunya info lebih lengkap bisa ikuti channel YouTube kami atau bisa lihat di website kami.
Dan kami informasikan pula sekali lagi bahwa mohon izin Bapak Ibu, santri kami sudah luar biasa banyaknya ya, kurang lebih 3013. Alhamdulillah ya. Ini berkat doa Buya juga. Kalau Buya mengisi di Al-Gibran dan kami meminta, alhamdulillah sampai saat ini tidak menolak Buya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Hadirin hadirat di mana saja Anda berada, saudaraku, tiba saatnya tentunya kita akan mendengarkan kajian yang sangat menarik buat kita. Kadang dilihat jadi judulnya sepertinya enteng, ya. Tetapi ya ini sangat berat ya. Ini menentukan kebahagiaan kita di dunia atau di akhirat. Hadirin, durasi untuk kajian kita, mohon izin Buya, mohon kami infokan. Durasi kita 45 menit, kemudian dilanjut dengan 15 menit sesi pertanyaan. Ya, sungguhnya saya pribadi tidak sabar Bunda ya nih. Tidak sabar untuk mendengarkan kajian dari Buya nih ya. Mudah-mudahan ya kami semua nanti tercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Dr. Buya Razi Hashim LCMA, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Baik, para asatidz, Pak Andi dan teman-teman pendiri, begitu juga Ustadz Adri dan sahabat saya. Sebenarnya kami satu alma mater tapi mungkin nggak ketemu ya, ketemunya di alam lain kali. Ustadz Ambia, kita pernah satu alma mater sebenarnya. Tapi alhamdulillah Ustadz Ambia aktif di MUI, saya termasuk yang tidak aktif ya. Mengenai tema kita tentang nuzul Quran. Nuzul Quran berarti nuzul turun Al-Quran. Turun itu dalam pengkiraan kita turun dari atas ke bawah. Betul, Quran itu memang turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Ke bawah itu bumi. Ya, bukan berarti Allah ada di atas lalu kita di bawah. Itu harus dihilangkan dalam pikiran kita semua. Namun, jangan berfokus pada bagian ini, kita harus konsentrasi pada bagian yang lain. Di dalam surat Ibrahim ayat 1 misalnya, di sini disebutkan fungsi daripada nuzul Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan? Dan turun Quran itu ada dua jenis, ada nuzul inzal ya. Pertama nuzulnya sekali saja, itu pada malam Lailatul Qadar, itu malam ke-25. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan yang berikutnya adalah nuzul secara tadarruj, secara bertahap. Jadi kalau saya buat coretan, jadi nuzul Quran itu ada dua jenis ya, teman-teman semua. Ada dua jenis nuzul Quran. Turun dari, jadi turun yang pertama itu turun dari Lauh Mahfuz. Turun dari Lauh Mahfuz. Lauh itu bahasa Arab artinya board, ya. Semacam papan tulis, tapi papan tulis yang gaib, sangat besar. Mahfuz artinya yang dijaga kesuciannya. Ini tidak bisa diganggu oleh malaikat, oleh syaitan, oleh jin apalagi ya. Malaikat pun tidak bisa merubahnya, mahfuz.
Ini pertama, ini nuzul pertama. Ya. Dari Lauh Mahfuz turun kemudian ke langit dunia, disebut mawaqi'in nujum. Dalam Al-Quran disebut sama'id dunia, langit dunia. Ya, langit dunia. Nah, di langit dunia itu ada bintang-bintang. Nah, disinilah kemudian turun yang jadi dari Allah dulu turun ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia, maka turun ke bumi, ini sudah turun yang ketiga. Kemudian turun ke kita itu sudah yang ketiga. Nah, kapan turun ke langit dunia? Ini yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Disebut juga Lailatul Mubarak. Seperti yang dikatakan dalam surat Ad-Dukhan. Kalau dalam surat Ibrahim lebih kepada fungsinya, lebih kepada fungsi turun. Ya. Jadi dari Allah turun ke Lauh Mahfuz. Allah itu dalam akidah Ahlussunnah, mungkin masih ingat, dan saya yakin Ustaz Andia juga mengajarkan ini, Ustaz Badri, bahwa Allah berkalam dan kalamnya tanpa huruf dan suara. Itu adalah sebelum Lauh Mahfuz. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dari zatnya, dari sifatnya, diturunkan kepada Lauh Mahfuz. Awalnya tidak ada huruf, lalu ketika sampai di Lauh Mahfuz diterjemahkan langsung Allah yang perintahkan. Dan apa ayat pertama yang turun di Lauh Mahfuz? Jadi ada dialog antara Allah dan Al-Qalam. Jadi Allah di Lauh Mahfuz itu, Lauh Mahfuz ini saya semacam buat ilustrasi seperti ini aja ya, seperti lembaran-lembaran begitu. Ini ilustrasi saja, jadi jangan dibayangkan seperti ini. Ada Al-Qalam. Al-Qalam kita artikan sekarang pena. Allah berkata kepada Al-Qalam. Apa kata Allah kepada Al-Qalam? Wahai qalam. Ya, Allah berkata kepada Al-Qalam. Wahai qalam, wahai pena, tulislah. Lalu Al-Qalam bertanya, ya Rabb, apa yang akan aku tulis? Lalu Allah SWT mengatakan, uktubi bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama ditulis itu bismillah. Ya. Banyak alifnya di depannya lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama. Inilah sejarahnya kenapa setiap surat ada bismillahnya, dan ada satu surat yang bismillahnya disembunyikan, yaitu surah At-Taubah. Nah, ini rahasianya. Jadi jika Allah saja memulai memerintahkan Al-Qalam dengan membaca basmalah, maka ini pelajaran besar untuk kita semua. Apabila kita hendak memulai segala sesuatu, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bukan sekedar membaca bismillahirrahmanirrahim, tapi memaknai bahwa dalam bismillah itu ada ketauhidan dan di situ ada kasih sayang. Maka orang-orang yang memulai sesuatu dengan basmalah pasti di kolbunya penuh basmalah, penuh kasih sayang. Maka kalau kita turunkan ini satu saja yang kita ambil, bismillah aja ya. Nah, baru kita baca surat Ibrahim di ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 2, Alif Lam Ra, kemudian ayat keduanya. Alif Lam Ra itu disebut huruf muqatta. Alif Lam Ra. Ulama kita mengerti maknanya, cuma orang awam tidak perlu mempelajarinya. Maka kalau mau tahu, nanti bisa buka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tabari, tafsir Fakhruddin Ar-Razi, itu banyak ya. Cuma sayangnya yang baru diterjemahkan tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kitabun anzalnahu ilaika. Kitab, jadi surat Ibrahim. Kitab yang kami turunkan kepada engkau itu khurijan nas, ya. Supaya apa?
mengeluarkan manusia dari minaz zulumat, minaz zulumat, dari gelap kepada an-nur, ila nur, kepada cahaya. Ya. Ini habis gelap ada cahaya, itu bukan ciptaannya Kartini, tapi itu memang diinspirasikan dari bacaan dia dari surat Ibrahim dan beberapa surat yang lain. Ya. Apa yang gelap? Gelapnya hati tentunya, karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke dalam fuad Nabi Muhammad, qalbu Nabi Muhammad. Nazala ala qalbika bi'idznillah. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pendek karena waktunya sangat pendek, saya ringkas saja. Yang disebut gelap itu adalah gelapnya hati. Untuk engkau mengeluarkan manusia hatinya daripada apa? Hatinya daripada kegelapan karakternya, kegelapan sifat-sifatnya kepada cahaya. Itu cahaya tauhid, cahaya akhlak, cahaya kasih sayang. Berarti jika Allah memulai Bismillahirrahmanirrahim, isinya dua, tauhid, dan yang kedua kasih sayang, maka yang dikeluarkan dari dalam kolbu itu adalah kesyirikan. Jadi kolbu kita ini kolbu kita yang dikeluarkan di sini adalah dua hal yang dikeluarkan. Yang pertama syirik, yang kedua lawan dari kasih sayang adalah kebencian. Dulu ketika Nabi masuk ke kota Mekah, lahir di Mekah, masuk ke Madinah, itu orang-orang Arab masih penuh kebencian, benci, memutus silaturahim. Maka Nabi kemudian membawa jalinan kasih sayang. Jadi ketika orang memahami nuzul Quran dengan baik, dia akan mengutamakan dua hal ini. Syirik terbagi dua tentunya. Ada syirik yang jelas, kita sudah tahu semua. Ada syirik yang samar. Nah, yang samar ini bahaya. Samar itu mulai dari ria, merasa benar, itu juga syirik. Orang yang merasa dirinya benar, itu orang-orang yang telah menyekutukan dirinya dengan Allah. Bahkan dia merasa dirinya sama dengan Allah sebenarnya. Maka dalam surat Al-Isra, ya, wabil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Dengan haklah kami menurunkannya, dan dengan kebenaranlah kami nazal. Di situ ada anzala, ada nazala. Maka anzala turun sekali saja, itu dari Lauh Mahfuz turun ke sama dunia, ke langit dunia. Lalu nazal turun secara bertahap. Jadi turunnya Quran itu bertahap. Nah, ini penjelasannya. Jadi surat Ibrahim tadi, itu khrijanna, supaya engkau mengeluarkan dengan Al-Quran itu wahai Muhammad dari kegelapan syirik, kegelapan kebencian kepada cahaya tauhid, cahaya kasih sayang. Maka sebenarnya Al-Quran itu intinya ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di dalam Al-Quran, misalnya ada kalimat di surat Anbiya, di surat Dukhan, dan sama semua, surat Sad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, wa hadza dzikrun mubarak. Ini adalah peringatan yang diberkahi. Jadi Allah menyebut Al-Quran itu penuh berkah. Apa arti berkah? Al-barakah khairun katsir. Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah. Maka aneh jika umat Islam baca Quran tapi nggak diberkahi. Ya. Bagian akhir yang mau saya sampaikan surat Sad ayat 29, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Nah, bagaimana cara supaya kita menjadikan Quran sebagai pedoman? Maka di dalam surat Sad ayat 29 ada kalimatnya liyadabbaru ayatihi. Jadi Sad ayat 29 ada kalimat
Quran itu kami turunkan dia menjadi berkah. Jadi Quran itu berkah apabila apa? Lihat baru keberkahan itu agar mereka atau supaya mereka dengan berkah itu tadabbur. Ini ada kesalahan dalam berbahasa Arab, kurang munasabahnya. Tadabbur itu biasa diterjemahkan tadabbur alam, itu keliru ya. Walaupun secara lughah masih oke, tapi secara munasabat istimalnya, penggunaannya tidak tepat. Tadabbur itu tadabbur ayat. Ini ayatnya. Ya. Lihat baru agar mereka bertadabbur. Apa yang ditadabburi? Ayat-ayatnya. Ayat itu terbagi dua, betul. Ayat tertulis, ayat yang alam semesta gitu ya. Alat yang tidak tersirat. Saya menyebutnya tersirat pada alam, bukan alam itu sendiri. Karena ayat Allah kalamnya tidak dicipta. Nah, maka yang tersirat itu tidak dicipta, yang tersirat itulah spiritnya. Dan yang kedua, liyadzakkaru ulul albab, tazakkur, supaya bertazakkur. Apa arti tazakkur? Nah, mengambil peringatan. Tazakkur. Jadi kalau Ustadz Ambia itu lagi mimpin kajian Quran, itu namanya lagi tazakkur. Ya, Ustadz Badri lagi mencoba mengeksplorasi makna Quran, namanya tazakkur. Tazakkur berusaha mengingat-ingat, menggali dengan apa? Tazakkur ini perangkatnya harus pakai apa? Ulul albab, disebut lub. Lub itu adalah inti daripada qalbu. Jadi qalbu kita ada fuad, ada lub. Lub ini adalah kecerdasan yang sejati yang ada pada spirit manusia. Lub ini dapat membaca inti-inti daripada segala sesuatu. Itu kelebihan dari lub. Jamaknya disebut albab, ya. Albab, maka disebut ulul albab, ya. Orang-orang yang mempunyai banyak lub, mempunyai banyak otak atau inti dari otak itu sendiri. Saya boleh mengatakan juga orang-orang yang punya kecerdasan spiritual. Jadi ulul albab itu hanya boleh diterjemahkan, hanya tepat diterjemahkan kalau kita mau menyempitkan, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Nah, inilah yang dapat diambil oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, itu tazakkur dan tadabbur, ya, dua ini ya. Barangkali itu teman-teman, mari kita mentadabburi ayat-ayat Allah SWT, lalu kita berburu kepada orang-orang yang ulul albab, karena mereka lah orang-orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang pelajari Quran dan mengajarkannya. Tingkatan orang mengajar Quran, ada yang mengajarkan hanya sekedar bacaannya, ya, cuma bacaan. Ini tingkatannya. Jadi kita ini belajar bacaan, mulai makna, kemudian baru tafsir. Ya, tafsir makna ini baru terjemah. Maka saya berharap Gibran, kenapa saya selalu mengagendakan izin Allah, alhamdulillah sekarang masih bisa, karena saya muhibbu al-Quran, saya cinta al-Quran, dan guru-guru saya banyak yang al-Quran. Rata-rata mereka ya Allah tutup hidupnya dengan penuh keberkahan, keluarganya diberkahi, zahir dan batin. Walaupun mereka cuma mengajarkan huruf-huruf Quran, apalagi mereka mengajarkan makna Al-Quran, apalagi mereka mengajarkan tafsir inti daripada Al-Quran. Ulul albab itu ini, ya, orang-orang yang ulul albab. Maka Gibran, saya rasa harus naik, harus ada kelas terjemah. Semoga ke depan ada kelas ini, lalu ada naik kelas tafsir. Ya. Kita siap mensupport, insya Allah, dengan apa yang kita bisa bantu, ya, dengan spiritual, intelektual, mana yang kita bisa support, kita support. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya kembalikan ke Ustaz Badri. Oke, baik.
Terima kasih Buya atas penjelasannya. Meskipun singkat tapi padat Buya. Ya. Jadi jika kita bisa memegang, ya, bisa mentadaburi dan bisa bertadakkur, maka insya Allah kita bisa berpedoman dengan berpedoman yang seyakin-yakinnya berpedoman, ya, kepada Al-Quran. Kurang lebihnya seperti itu Buya ya. Iya. Oke, baik. Kita lanjut Buya melalui majelis yang singkat ini. Lanjut ke sesi pertanyaan. Ya. Baik. Dari Ibu Anna Aisyah. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Bagaimana Al-Quran tidak hanya bisa kita baca, dipahami maknanya, tetapi bisa juga menembus ke kolbu kita, sehingga kita bisa mengaplikasikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu Buya. Iya. Rumusnya sederhana karena di dalam Al-Quran disebutkan nazala ala qalbika. Quran itu diturunkan melalui Rasul Jibril ke dalam qalbu engkau. Maka bacalah Quran dengan qalbu. Tadabburilah Quran dengan qalbu, jangan hanya dengan kecerdasan intelektual semata, mesti dengan kecerdasan rohani yang disebut spiritual. Dan ini tidak cukup sendiri, mesti berguru, ya. Semoga nanti ketemu guru yang dapat membimbing pemaknaan rohani di dalam Al-Quran, ya. Nggak boleh sendiri. Jadi ada 3 ilmu yang nggak boleh dipelajari sendiri. Satu, ilmu kedokteran, yang kedua ilmu tasawuf, dan yang ketiga ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran apa saja, mulai ilmu makharijul huruf, ilmu tafsir, ilmu apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran nggak boleh dipelajari secara otodidak, mesti dipelajari secara talaqqi. Maka ketika teman-teman di Gibran memeras otak untuk berpikir gimana nih caranya supaya santri tetap bisa ngaji, pendidik bisa tetap ngajar, saya sangat senang sekali. Semoga mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya. Kurang lebih seperti itu, ya, Ibu Haji Ana. Ya, jadi Ibu Haji harus mencari guru nih, ya. Boleh nanti datang ke Ribat Buya Razi, ya. Insya Allah. Baik. Untuk selanjutnya Buya, dari Bapak Khairul. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya. Ketika ada yang bertanya mengapa Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam lebih banyak disebut dalam Al-Quran, sebetulnya apa rahasia di balik itu Buya? Silakan Buya. Iya. Kenapa kisah mereka lebih banyak? Sebenarnya Quran itu dialog Allah dengan Nabi, dan banyak kalimat engkau diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah. Jadi kalau yang mengerti bahasa Arab, Allah itu lagi berdialog dengan Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad disuruh mengingat para nabi yang lain, wajar, bukan mengingat Nabi Muhammad itu sendiri. Ya, karena mengingat mereka itu bukan untuk Nabi Muhammad, tapi untuk kita. Dan Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel yang paling banyak memiliki problematika hidup, yang kemudian Taurat diturunkan kepadanya. Maka Allah SWT banyak menyebut tentang Bani Israel, khususnya Nabi Musa, ya, terutama Bani Israel, karena Aksarul Anbiya dan Bani Israel, ya, kebanyakan Nabi itu dari Bani Israel. Dan yang kedua, ujian yang turun ke Nabi Musa itu sangat berat dan akan mirip dengan umat Nabi Muhammad, yaitu diuji dengan Dajjal. Yang dulu namanya Samiri. Samiri ini akan turun kembali. Dan yang dulu, yang jarang dibahas orang, bahwa Nabi Isa itu sebenarnya dijebaknya, kan kalau kita nyebutnya Judas Iskariot, tapi itu sebenarnya adalah orang-orang Dajjal. Bahkan kalau beberapa masyayikh saya mengatakan itu Dajjal itu sendiri yang nyamar. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang sahih,
dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, bahwa nabi-nabi setelah Nabi Nuh anggara qaumah, mengingatkan kaumnya mengenai kedatangan Dajjal. Semua nabi itu cuma diakhiri Dajjal, tapi final fight-nya nanti itu ada di kalangan kita, di umat akhir zaman. Kira-kira lebih berat kita atau mereka? Lebih berat kita nanti ujiannya. Nah, Nabi Musa itu langsung face to face dengan mereka. Nabi Isa bahkan dijebak oleh Dajjalun itu, Dajjal yang luar biasa itu. Dan ini zaman adalah zamannya. Jadi Dajjal itu bukan hanya sistem itu fitnatul Dajjal. Jadi fitnatul Dajjal itu sistem, sedangkan fitnah ini kekacauan yang bersumber dari si DJ itu, si pembohong besar itu. Semoga Allah selamatkan kita semua. Allahu a'lam bishawab. Baik Buya, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Renia. Assalamualaikum. Saya dengan Renia mohon izin bertanya Buya. Iya. Ini ada keterkaitan dengan yang Buya jelaskan tadi ya. Kenapa pada surat At-Taubah tidak memakai bismillah? Ya. Apakah ketersembunyian itu adalah asrar dari surat At-Taubah yang Allah turunkan? Baik. Sebenarnya di dalam setiap surat itu ada bismillahnya. Namun bismillah itu kan ada banyak lafaz. Contoh, kalau kita mau menginggih kan bismillahnya bismillah ya Allahu Akbar. Kalau kita yang sudah menikah itu ada lagi bismillahnya itu beda lagi ya. Ustaz Badri sudah menikah kan, jadi sudah tahu pasti bismillahnya. Iya. Kemudian ada lagi bismillah mau makan ya. Ada lagi bismillah kita mau naik kendaraan, bismillah jadi syaitan, bismillah majraha, pemursaha, ada macam-macam bismillah ya. Di dalam surat Taubah ada juga bentuk bismillah yang lain, dan bismillah itu nggak mesti dengan lafaz bismi, bisa dengan lafaz yang lain. Nah, jadi kalau yang mau tahu rahasianya itu ada dalam 2 ayat terakhir surat At-Taubah. Itu adalah lafaz laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum. Belakangnya nih bil mu'minina raufur rahim, ini basmalahnya At-Taubah. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita jelaskan kok ini ya bismillahnya. Ya wallahu a'lam bishawab. Baik Buya. Saya pikir sudah cukup Buya ya waktu kita. Cukup ya. Ya baik. Mudah-mudahan dengan yang singkat ini Buya, insya Allah akan jadi continue Buya. Harapan kami tentunya Buya bersedia hadir langsung nanti di Al-Gibran. Insya Allah. Insya Allah. Nggak takut dituduh sesat nggak? Kami sangat lapang dada sekali Buya. Alhamdulillah. Kirain khawatir nanti dituduh sesat nanti kalau ngaji sama saya. Tidak Buya, tidak. Masya Allah. Baik. Barangkali mohon maaf bagi Bapak Ibu karena keterbatasan waktu yang kita punya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tentunya akan ada kesempatan lainnya tentunya. Dan mudah-mudahan Buya Razi ya insya Allah selalu ada buat Al-Gibran insya Allah. Dan baik, sesuai diinfokan oleh MC tadi bahwa ada nanti 3 penanya terbaik Buya ya, akan ditentukan oleh Buya ya. Dan Al-Gibran tentunya pendirinya, pimpinannya sudah menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa ya. Alhamdulillah, karena pimpinan dan pendiri Al-Gibran ini sangat dermawan sekali Buya. Alhamdulillah. Baik Buya, seperti biasa dengan kajian sebelumnya bahwa sebelum berakhir barangkali ada closing statement dari Buya. Fadhal Buya. Baik, kesimpulan tentu kita masing-masing bisa mengambilnya, namun yang paling berkesan bagi saya adalah surat
Ibrahim ayat 2 itu ya, bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran agar engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya. Semoga ini karena Rasulullah secara jasadi sudah wafat, kita wajib meneruskan ini. Dan saya melihat teman-teman Gibran, para Ustaz Hafiz, dan kita semua tidak mau tinggal diam, kita akan selalu menghidupkan ini. Jadi semoga kita pewaris-pewaris Ahlul Quran. Maka saya berdoa setiap hari, setiap saat, semoga Allah menjadikan kita Ahlul Quran dan cinta Quran keluarga kita Ahlul Quran. Insya Allah mendapat syafaat Sayyidu Ahlul Quran, penghulunya Ahlul Quran itu Rasulullah SAW. Ya. Baik, terima kasih Bu ya atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami semua, dan kami berdoa mudah-mudahan Buya selalu Allah panjangkan umurnya sehingga bisa bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya ini yang kita tunggu-tunggu ya. Ada pengumuman 3 penanya terbaik ya, yaitu Ibu Hajah Anna Aisyah ya. Ibu nanti insya Allah akan dihubungi oleh admin kami ya Bu ya. Baik, kemudian Bapak Khairul, ini sudah bapak-bapak atau masih muda ya? Insya Allah bapak-bapak ya. Baik, kemudian satu lagi Ibu Renia Tatiana ya. Baik, nanti akan dihubungi oleh admin kami. Mungkin barangkali cukup ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang telah diberikan, dan sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam acara Nuzulul Quran ya. Mudah-mudahan baik yang menyumbangkan berupa harta, kemudian tenaga, Allah kasih kebaikan yang berlipat ganda. Saya Muhammad Badri Tamam mohon undur diri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru saja kita dengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Buya Dr. Kiai Haji Arazi Hasim LCMA, yang alhamdulillah dipandu dengan sangat baik oleh Bapak Ustadz Muhammad Badri Tamam. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan juga Ibu yang sudah menyimak, bersedia dan menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Buya. Dan sekali lagi selamat bagi yang sudah disebutkan namanya sebagai penanya terbaik. Insya Allah yang belum berkesempatan, insya Allah di lain waktu bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Buya, bahwa kita sebagai manusia, apalagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, sebaik-baiknya umat manusia yang membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Insya Allah bagi yang menyaksikan secara virtual
virtual ataupun yang hadir langsung di G Communication, insya Allah mendapatkan keberkahannya dan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah Bapak dan juga Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah acara sesi kedua pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, penuh dengan keberkahan, dan tentunya terus saja berbuat baik walau belum tentu berbalas baik, karena kebaikan kamu setidaknya membuat dunia ini lebih baik. Bapak dan juga Ibu, sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada Bapak Andi dan Ibu Yuyun, terima kasih kepada Bapak Ustadz Gufron, kepada Bapak Ustadz Badri Tamam, terima kasih sekali lagi kepada Buya, kepada seluruh hadirin yang sudah sama-sama mengikuti acara kajian Islam pada hari ini. Insya Allah kita dapat lagi berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam hangat, salam cinta untuk keluarga di rumah. Dan akhir kata saya Widya Raida mohon pamit undur diri. Kalau saya boleh pantun, Upin Ipin makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah, untuk selanjutnya kami akan undang, ini pembawa acara kita bukan sembarang pembawa acara, karena alhamdulillah hadir dari Kairo. Untuk itu langsung bisa bergabung Ustadz Gufron. Alhamdulillah ya, ini Ustadz Gufron. Masya Allah, Ustadz Gufron ini yang luar biasa sekali ya Ustadz Badri ya, mohon izin ya. Ketampanannya juga sama Ustadz Badri sama ya, sama-sama